sehingga kita harus hati-hati pada waktu kita akan menetapkan apa sih yang harus kita antisipasi terlebih dahulu. Lanjut. Nah, berdasarkan informasi yang didapat, banyak teori yang menyatakan adanya tinnitus itu sendiri. Distelbroek mengatakan bahwa permasalahannya mungkin timbulnya adalah bukan dari faktor psikologisnya saja gitu loh, tapi memang betul melatar belakangnya adalah biasanya berangkat dari permasalahan dari auditory perifernya. Nah, dari kelainan pada auditory perifer seperti pada outer hair cell itu atau syaraf pendengarannya itu akan menimbulkan suatu perubahan potensial aksi yang kemudian pada prosesinya kemudian nanti akan dibentuk sebagai suatu stimulasi bunyi yang kemudian dipersepsi oleh sistem di sentral bahwa itu bisa diterima atau tidak bisa diterima. Apabila hal ini tidak bisa diterima, tentunya peranan dari faktor emosional atau limbic system itu bisa berpengaruh seberapa besar yang sehingga bisa menimbulkan rasa tidak nyaman pada pasiennya sehingga faktor itu akan memperberat keadaan yang sebetulnya tinnitusnya mungkin saja tidak sumber bunyi itu tidak terlalu mengganggu yang bersangkutan, tapi karena ada keterlibatan sistem lain yang memang betul ada kelainannya yang sehingga menimbulkan satu sensasi yang menyebabkan pengaruhnya reaksinya bisa berlebihan sampai pada itu tadi mempengaruhi kualitas hidupnya, sehingga perlu dipahami betul apa yang kemudian melatar belakangi munculnya tinnitus pada yang bersangkutan. Lanjut. Slide. Oke. Nah, di sini yang bermain adalah sistem limbic atau amigdala, di mana di sini bermain betul-betul dengan faktor emosinya. Pada waktu kondisi emosi ini keluhan yang tidak bisa dikendalikan dan faktor ketakutan begitu berlebihan akan menyebabkan yang bersangkutan betul-betul akan merasa tidak nyaman dengan kehadiran tinnitus ini, yang akhirnya proses pengobatannya sendiri pun juga akan jadi bermasalah. Lanjut. Nah, pemeriksaan yang perlu dilakukan pada waktu kita berhadapan dengan pasien dengan gangguan pendengaran, tentu dengan gangguan tinnitus ini, tentunya dari segala aspek, dari mulai telinga, seperti kita ketahui bahwa secara anatomikal ada luar, tengah, dalam, semuanya itu harus dipastikan. Apakah ada gangguan dari secara anamnesisnya, kemudian otoskopinya, kemudian juga fungsionalnya. Dari semua pemeriksaan itu, yaitu dari telinga luarnya, tengah, juga dalamnya, yang apakah betul ada pengganggu atau tidak, baru kita masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan spesifikasi dari si tinnitusnya itu sendiri. Seperti dilakukan pemeriksaan tinnitus loudness dan speed matching, kemudian minimum masking level, kemudian dilakukan residual inhibition, sehingga sampai pada loudness discomfort level. Dari sana kita akan bisa tahu sebetulnya betul ada atau tidak penanda atau keberadaan tinnitus dikaitkan dengan fungsi pendengaran itu sendiri. Untuk memastikan pada yang bersangkutan bahwa permasalahannya berangkatnya dari mana, gangguan pendengaran atau yang berbentuk tinnitus itu sendiri. Lanjut. Slide. Nah, pada waktu kita melakukan pemeriksaan psikoakustik atau tadi yang tadi sudah saya sampaikan bahwa di sini mencoba untuk mengukur tinnitus itu sebetulnya seberapa besarannya sih, gitu. Baik frekuensinya, kemudian intensitasnya, minimum masking levelnya, serta residual inhibition-nya itu seberapa sebetulnya pada tinnitusnya. Karena dari hasil pemeriksaan atau dari hasil research yang sudah dikerjakan, ternyata terkadang banyak justru malah yang tidak sebetulnya tidak perlu dikhawatirkan. Lanjut, slide. Di mana bunyi yang dikatakan oleh pasien ada bunyi berdenging, berdengung, berderik, dan sebagainya, itu mempunyai spesifikasi ada di area frekuensi mana sih? Apakah betul akan mempengaruhi pendengarannya yang bersangkutan dalam komunikasi sehari-hari? Atau sekedar hanya menimbulkan rasa tidak nyaman pada waktu pasien sedang berada di suatu tempat? Sehingga ini perlu dipahami betul dengan pemeriksaan itu tadi. Slide. Nah, dari hasil temuannya ternyata betul bahwa terbanyak itu intensitasnya tidak terlalu tinggi, bahkan cuma kebanyakan itu 3 desibel atau kurang dari 3 desibel, di mana sebetulnya bunyi ini secara keseharian tidak cukup untuk mengganggu yang bersangkutan dalam keseharian.
Tetapi pada waktu kita pada satu momen tertentu, situasi tertentu, dia merasakan hal itu ada kehadirannya dan terus ditarik untuk ke dalam alam sadarnya dia, akhirnya akan muncul satu kondisi di mana akhirnya ini seperti menghantui yang bersangkutan. Padahal sebenarnya gangguannya itu tidak, kalau dikaitkan dengan kemampuan dia berkomunikasi, itu sebetulnya tidak sampai mempengaruhinya. Tapi permasalahannya adalah apakah ini mempengaruhi konsentrasi yang bersangkutan dalam komunikasi sehari-hari. Lanjut. Nah, jadi apakah kalau dengan demikian, apakah kita perlu mencari tahu lagi, lebih jauh lagi dari apa yang terjadi di sistem pendengarannya? Apakah perlu dilakukan pemeriksaan pencitraan atau tidak? Kalau memang diperlukan, yang seperti apa keluhannya? Apakah ini gangguannya non-pulsatif atau pulsatif? Kalau yang non-pulsatif, apakah gejala unilateral atau asimetrik? Apakah sudah dilakukan pemeriksaan audiologi dan kemudian sampai di pemeriksaan-pemeriksaan seperti MRI dan lainnya pada sistem jarak-jarak ke otak. Ini semua diperlukan, terkadang diperlukan untuk memastikan bahwa sebetulnya permasalahan objektifnya itu sendiri memang ada atau tidak. Karena kalau hal ini terpaksanya memang harus diperiksa, kenapa tidak gitu? Kita harus kejar ke sana. Tapi tentunya kembalinya adalah apakah memang betul berangkatnya bukan dari gangguan yang di perifernya. Kalau udah ini, gangguannya bisa sampai ke sentral. Kalau udah di sini berarti persoalannya bukan sekedar wilayah THT saja. Lanjut. Baik. Beberapa hasil pencitraan yang telah dilakukan untuk memastikan keberadaan abnormality dari sistem vaskuler. Lanjut. Nah, penelitian derajat tinnitus itu sendiri akhirnya dilakukan dengan beberapa cara, baik dengan pengukuran dengan kuesioner atau bisa dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang tadi sudah disampaikan dengan psikoakustik. Nah, di situ untuk mendapatkan apakah betul bahwa gangguannya itu sampai mencapai nilai berapa dan bagaimana reaksinya terhadap aktivitas yang kita perlakukan yang sudah kita kerjakan. Kemudian bagaimana handicap inventory yang bersangkutan untuk kepentingan bahwa nanti pada akhirnya pada waktu pasien sudah mulai mengikuti treatment, apakah ada progres atau tidak dari treatment yang sudah diberikan. Untuk itu perlu diketahui data dasarnya. Data dasar ini bisa didapatkan dari kuesioner-kuesioner yang ada. Lanjut. Nah, menurut berdasarkan klasifikasinya tinnitus itu sendiri ada derajat 1, 2, dan 3 yang dimana di sini berkaitan dengan apakah tinnitus itu sendiri sebetulnya memang betul mempengaruhi aktivitas kehidupan itu sejauh mana. Apakah bentuknya seperti apa? Seberapa besar pengaruhnya pada aktivitas kesehariannya. Sehingga pada waktu sudah sampai mencapai mempengaruhi kualitas hidupnya, tentunya kita harus benar-benar melakukan tata laksana yang sesuai dengan spesifikasi dari segala aspek yang melatar belakangi kehadiran tinnitus di dalam kehidupannya. Nah, dari situ kita akan bisa masuk untuk menyelesaikan secara satu persatu dari permasalahan yang ada. Lanjut. Prinsipnya adalah kita memastikan bahwa kita mampu untuk berinteraksi dengan baik dengan pasien pada waktu kita ingin mengenal permasalahan yang ada pada pasien. Kalau itu sudah kita bisa berinteraksi dengan baik dengan pasien yang tanpa memandang remeh dari persoalan yang ada pada pasien, tentunya kita akan insya Allah akan lebih mudah untuk men-treat sesuai dengan apa yang permasalahan yang ada. Lanjut. Ada beberapa alternatif tata laksana, bisa dengan medikamentosa atau dengan yang secara oral atau juga dengan secara interatif panik. Lanjut. Ya, dengan interatif panik, dengan menyuntikkan produk ke dalam telinga-telinga. Lanjut. Juga dengan hiperbarik untuk memperbaiki sirkulasi darahnya yang mempengaruhi quality dari outer hair cell-nya atau dari kokleanya. Lanjut. Juga ada repetitive cranial magnetic yang katanya juga akan membantu untuk menyelesaikan permasalahannya yang berkaitan dengan keberadaan tinnitus, tapi ini cukup mahal alatnya, jadi tidak terlalu recommended. Dan lanjut. Nah,
Dan kemudian ada cognitive behavioral therapy yang biasanya akan dilakukan untuk melengkapi proses tata laksana dari si tinnitus itu sendiri dengan habituasi dan merubah pikiran yang negatif atas tinnitus itu sendiri atas jika aktivitas kesehariannya. Lanjut. Tinnitus retraining terapi, suatu model neurofisiologi dari Jastrow ini ditujukan untuk menghilangkan sensasi tinnitus itu sendiri, tetapi bukan berarti bahwa jangan salah bahwa di sini bukan berarti bahwa tinnitus itu datang karena masalah psikologis. Tapi yang diterapi oleh di Jastrow ini sendiri adalah bahwa ini satu modalitas yang ditawarkan yang sudah dikerjakan untuk mengantisipasi permasalahan yang berkaitan dengan keberadaan tinnitus itu dengan menyelesaikan segala permasalahan yang ada. Seperti tadi dikatakan bahwa ada level 1, 2, dan 3 yang semua itu bisa mempengaruhi yang bersangkutan satu dengan yang lain, tapi permasalahannya adalah bukan permasalahan berapa level gangguannya, tapi permasalahannya adalah bagaimana si pasien mampu untuk memahami permasalahan yang ada sehingga gangguan yang mungkin tidak berat jangan sampai berkembang ke arah yang jadi semakin buruk, tapi bukan tinnitusnya itu sendiri yang sebetulnya semakin buruk, tapi penerimaannya yang bersangkutan terhadap keberadaan tinnitusnya. Keberadaan tinnitusnya tetap harus diselesaikan. Permasalahannya apa harus diketahui. Cuman permasalahannya adalah seperti misalnya ada orang sakit kepala, terus sudah berpikirnya ada kanker, ada cancer di otaknya, bisa kayak gitu. Itu kan padahal sebetulnya hanya gara-gara misalnya kurang istirahat. Kira-kira seperti itu. Jadi kita harus memahami betul permasalahan yang melatar belakangi, sehingga bagaimana kita memberikan konseling yang terpimpin pada yang bersangkutan, sehingga terapi yang diberikan, baik terapi konseling maupun terapi akustik yang lainnya, itu bisa berjalan secara sinergi, sehingga tinnitus itu bisa betul-betul disingkirkan dari aktivitas kehidupan sehari-hari. Lanjut. Nah, di sini di dalam bagian ini seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa di sini faktor dari trigger kemudian yang dari koklealnya yang kemudian dideteksi di subkortikal yang kemudian dipersepsikan di sistem sentralnya itu sebagai suatu hal yang mengganggu atau tidak, sehingga pada waktu dia itu muncul kemudian yang dibangun adalah apakah habituasi persepsinya benar atau tidak, sehingga pada waktu habituasi reaksinya itu tidak sesuai dengan keberadaan yang sesungguhnya, itulah yang kemudian harus ditreatment secara berkesinambungan dan secara paralel dengan permasalahan yang berkaitan dengan intinya, dengan kokleanya. Lanjut. Terapi akustik seperti dikatakan bahwa menggunakan suara dari eksternal dari macam-macam modality yang ada, yang tujuannya untuk memberikan satu upaya untuk menghilangkan si tinnitus itu sendiri. Lanjut. Ini ada habituasi persepsi tinnitus, ada yang dengan kalau kita bayangkan bahwa bunyi tinnitus itu yang merah, kemudian ada diberikan suatu upaya dengan memberikan masking atau sound enrichment. Di sini akan memberikan satu masing-masing mempunyai mempunyai teknik sendiri-sendiri yang sebenarnya ditawarkan untuk memberikan satu upaya menata laksana si tinnitus itu sendiri. Lanjut. Jadi kriteria-kriteria yang harus dilakukan berkaitan dengan keberadaan tinnitus, berkaitan dengan levelnya, kemudian tindakan apa yang perlu dikerjakan ada seperti di sini. Yang paling penting adalah kita harus memahami permasalahan yang berkaitan dengan apa saja yang melatar belakangi sehingga tinnitus itu muncul, kemudian seberapa beratnya, dan kemudian treatment apa yang perlu kita berikan sesuai dengan karakter pasien dan spesifikasi dari permasalahan yang ada. Lanjut. Sebenarnya bahwa tinnitus merupakan suatu penyakit yang memang banyak dijumpai dan bisa dari anak-anak sampai usia lanjut, cuman kemudian terapinya memang efektivitasnya dengan TRT cukup tinggi sampai 80%, tapi kita perlu waktu yang cukup untuk bisa men-treat pasien dengan tinnitus karena masing-masing orang mempunyai spesifikasi yang berbeda-beda. Jadi ingat bahwa tidak bisa menyamakan antara satu kasus dengan yang lain. Ya, terima kasih. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih banyak Dr. Bram atas pemaparan materinya yang detail sekali.
Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, mohon sekali lagi ditahan dulu ya. Nanti kita akan diskusi di terakhir. Selanjutnya, untuk pemaparan mengenai peran teknologi pendengaran dalam rehabilitasi tuli kongenital akan dibawakan oleh Dr. Fikri. Silakan Dr. Fikri. Terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini. Guru-guru saya di sini, Dr. Damayanti, Dr. Bram sudah bicara dulu. Pada siang hari ini saya akan share sedikit tentang peran teknologi pendengaran dalam habilitasi gangguan pendengaran pada anak. Baik. Ya, kurikulum vitae saya saat ini mulai dari awal COVID saya tergabung sebagai staf SMFT HTKL di Rumah Sakit Universitas Indonesia. Sebelumnya sejak tahun 2010 saya bekerja di Rumah Sakit Islam dan di Rumah Sakit THT Proklamasi Jakarta. Baik, kita akan bicara tentang, sebelum kita bicara tentang teknologi pendengaran, maka kita harus tahu dulu sebenarnya bagaimana sistem pendengaran itu bekerja. Sistem pendengaran manusia itu bertujuan untuk mengubah informasi yang berasal dari luar. Informasi apa? Informasi suara. Di mana informasi suara ini ada 3 komponen yang akan dibawa oleh sistem pendengaran manusia. Yaitu adalah, yang pertama adalah intensitas, yang kedua adalah frekuensi, dan yang ketiga adalah waktu. Kesinambungan kemampuan dari sistem pendengaran membawa 3 informasi tadi akan sangat mempengaruhi kemampuan kita untuk memahami apa yang sedang dibicarakan oleh lawan bicara kita. Sehingga sistem pendengaran kita itu tidak hanya berfungsi untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya bunyi, tapi juga harus bisa melakukan diferensiasi, jadi membedakan antara nada. Kemudian selanjutnya dia harus mampu mengetahui adanya intonasi, membedakan antara huruf hidup dan konsonan, adanya jeda antar suku kata, memilah suara yang ingin didengar dengan suara yang tidak diabaikan. Selanjutnya juga dia harus bisa untuk melokalisasi sumber bunyi. Ini hanya bisa terjadi ketika kita memiliki pendengaran binaural. Baru setelah informasi-informasi tadi dibawa naik ke otak, baru informasi tadi bisa dipahami maknanya. Dan selanjutnya adalah seseorang, terutama anak, bisa menggunakan informasi tadi untuk mempelajari bahasa yang baru. Bagaimana kita mempelajari bahasa? Tentu tidak bisa sekedar hanya mendengarkan, mengetahui ada atau tidaknya bunyi. Untuk bisa mengetahui adanya bunyi yang mempelajari bahasa, seorang anak harus mampu mendengar pada seluruh area frekuensi di mana bahasa itu dibunyikan. Jadi kalau kita lihat di sini ada banana speech, di mana ini akan menjadi target minimal ketika seorang anak mau belajar untuk bicara. Apa yang terjadi kalau misalnya dia tidak bisa mendengar pada area tersebut? Pilihannya 2. Apakah dia akan menggunakan informasi lain, indera lain dalam hal ini, untuk membantu indera pendengarannya dia? Contohnya adalah misalnya dengan membaca bibir, atau dia akan menggunakan teknik lain dalam berkomunikasi. Contohnya adalah misalnya berbahasa isyarat. Nah, tentu masing-masing keterampilan berbahasa tadi akan sangat juga dipengaruhi pada kemampuan si anak tadi belajar untuk bicara. Nah, di mana letaknya teknologi pendengaran pada anak-anak dengan gangguan pendengaran adalah mengembalikan fungsi dari fungsi pendengaran tadi sehingga si anak tadi bisa mendengar pada area tersebut, pada area kurang dari 40 dB tersebut. Selanjutnya tentu dibutuhkan kemampuan integritas dari jaras dan kemampuan integritas dari otak untuk membuat dia mampu untuk belajar berkomunikasi. Nah, faktor apa saja yang membuat seorang anak mengalami gangguan pendengaran? Tadi Dr. Damayanti juga sudah menyebutkan pada diskusi di awal. Etiologi gangguan pendengaran pada anak ini bisa sama seperti orang dewasa, bisa terjadi akibat kelainan pada telinga tengah dan telinga luar atau disebut sebagai conductive hearing loss, kelainan pada organ kornea yang disebut sebagai perceptive atau sensory hearing loss, kemudian kelainan pada jaras auditori atau yang disebut sebagai central hearing loss. Nah, pada seorang anak, kelainan organ korti dan sensory neural hearing loss ini sebenarnya kasusnya mungkin hanya 1 per
1000 dari kelahiran. Tapi umumnya ini bersifat sensori dan ini umumnya bersifat permanen, dan ambang dengar yang terjadi akibat kelainan ini bersifat berat atau bahkan sampai sangat berat. Akibatnya, kalau kita lihat di Indonesia, angka ini itu menunjukkan bahwa setiap tahunnya kita memiliki potensi 5.000 anak lahir dengan gangguan pendengaran. Dan ini akan sangat mempengaruhi kualitas SDM yang dihasilkan, karena gangguan pendengaran pada anak ini akan juga disertai dengan kebutuhan tambahan untuk mendapatkan pendidikan. Di mana kita tahu bahwa di Indonesia pendidikan khusus untuk anak-anak dengan keterbatasan pendengaran ini masih sangat terbatas. Apa yang bisa kita kerjakan? Tentu kita membutuhkan teknologi pendengaran. Nah, ini adalah mekanisme apa yang terjadi pada anak-anak yang lahir dengan tuli sensori. Di mana pada kondisi normal, seharusnya koklea ini bisa mengubah suara menjadi listrik. Untuk koklea bisa mengubah suara menjadi listrik, dibutuhkan adanya sel rambut yang ada di dalam koklea ini, yang nanti ketika ada suara dia bergerak nih. Nah, kalau dia gundul, seperti gambar di samping, maka sebesar apapun suara yang dihasilkan oleh dari luar, tidak bisa diterjemahkan menjadi sinyal listrik oleh koklea tadi. Akibatnya, dia membutuhkan suatu informasi tambahan, informasi baru, berupa sinyal listrik yang langsung dihantarkan ke ujung saraf yang ada di dalam rumah siput. Tapi kalau misalnya bukan hanya kelainan ada di koklea, tapi juga kelainan yang ada di neural, maka informasi tadi tentu kemampuan si saraf tadi, setelah ini hair cell yang ada di rumah siputnya diganti oleh suatu alat, kemampuan si sel saraf tadi ini akan juga terganggu. Nah, variasi inilah yang kita lihat pada anak-anak dengan gangguan pendengaran yang akan mempengaruhi bagaimana kemampuan dia berkomunikasi setelah dilakukan pemasangan alat bantu dengar ataupun bahkan pada implan koklea. Dan kelainan ini itu juga seringkali menjadikan adanya kesalahan pada waktu melakukan diagnosis. Karena pada anak-anak dengan kelainan yang terjadi di neural, terutama pada kasus auditory neuropati, hasil pemeriksaan BERA dan ISSR tidak bisa dipakai sebagai patokan kemampuan ambang dengar. Jadi dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut, yaitu disebut sebagai free field test, untuk menentukan apakah anak tersebut mengalami suatu gangguan berapa ambang dengarnya pada kasus-kasus tadi. Nah, ini adalah tipe-tipe teknologi habilitasi pendengaran. Kita bisa lihat di sini dari yang bentuknya paling kecil sampai yang paling besar, ini ditentukan oleh seberapa berat gangguan pendengaran yang terjadi pada anak. Tapi, walaupun suara yang dihasilkan oleh alat bantu dengar ini sedemikian besarnya, tentu dia tidak akan bisa bermanfaat kalau penerimanya gundul, kalau penerimanya di dalam rumah siputnya tidak ada. Jadi ketika dia diberikan suara yang sangat keras, saat ini secara teknologi, kita tahu bahwa alat bantu dengar bisa memberikan intensitas sampai 140 dB. Tapi ketika rumah siput ini tidak lagi memiliki sel rambut, maka suara yang keras tadi tidak bisa diubah menjadi listrik sehingga tidak bisa informasinya dibawa ke otak. Nah, pada kondisi ini kita membutuhkan suatu alat yang langsung memberikan energi listrik ke dalam rumah siput tadi. Sehingga sel rambut yang kosong di sini akan digantikan oleh implan untuk memberikan langsung rangsangan kepada ujung-ujung saraf yang ada di sana. Tujuannya apa? Tujuannya tadi, tujuannya adalah menghasilkan suara yang mampu didengar. Jadi tujuan dari alat bantu dengar ataupun implan koklea hanya menyampaikan suara sehingga dia bisa didengar. Nah, ini adalah bedanya. Kembali saya nyatakan bahwa alat bantu dengar tentu dia berfungsi untuk mengamplifikasi, tapi dia dipengaruhi oleh sisa sel rambut. Implan koklea dia langsung menggantikan fungsi sel rambutnya, tapi dipengaruhi oleh ujung sisa-sisa saraf yang ada dalam koklea. Efektifnya alat bantu dengar kurang dari 95 dB, sedangkan pada implan koklea ini efektif pada ambang dengar lebih dari 95 dB. Kemudian pada pasien dengan gangguan sinkronisasi, ini umumnya alat bantu dengar membantu pada sebagian kasus, sedangkan pada pasien implan koklea, dia juga
Kecuali kalau misalnya disertai dengan kelainan pada saraf di belakang kornea, dia menjadi sesuatu yang tidak yang masih membantu. Nah, secara umum kita bisa lihat apa sih indikasinya. Indikasinya yang pertama adalah kalau misalnya seorang anak dengan untuk dilakukan implan kornea apabila dengan alat bantu dengar dia tidak bisa mencapai ambang 40 dB. Tadi targetnya untuk dia belajar bicara. Atau yang kedua, karena kita tahu bahwa ada kelainan lain selain kelainan kornea, juga kelainan di retrokoklea, maka kita juga bisa menilai dari perkembangan pendengaran. Jadi ada anak-anak yang dengan alat bantu dengar dia sampai ke 40-50 dB, tapi perkembangan bahasanya tidak bisa berkembang dengan baik. Ini juga membutuhkan suatu teknologi pendengaran yang lebih advance, yaitu misalnya dari tadinya dia pakai alat bantu dengar, maupun kemudian harus dilakukan suatu implantasi. Dengan catatan bahwa tidak berkembangnya gangguan pendengaran ini bukan disebabkan oleh kelainan-kelainan lain yang sifatnya sentral, tapi memang murni disebabkan oleh adanya kelainan yang sifatnya di jaras auditoris. Nah, gimana cara tahunya seorang anak? Ini seringkali dapat laporan, dok, anak saya sudah pernah pakai alat bantu dengar. Berapa Bu dengan alat bantu dengar ambang dengarnya? Waduh, nggak tahu ya dok, saya cuma beli, pasang, kemudian sudah selesai. Tapi ini sudah setahun pakai alat bantu dengar, kok nggak berkembang bahasanya. Oke, ini yang sebenarnya harus dilakukan ketika seseorang melakukan pemasangan alat bantu. Jadi ini adalah pemeriksaan preventive test pada anak dengan alat bantu, baik implan maupun alat bantu dengar. Di mana kita melakukan pemeriksaan sambil bermain, di mana si anak diminta untuk mengidentifikasi seberapa kecil suara yang paling terakhir dia bisa dengar. Kondisi ini, video ini hanya bisa dilakukan ketika alat bantu dengar juga disertai dengan proses tata laksana terapi mendengar dan berbicara. Jadi kalau misalnya dia hanya menggunakan alat bantu dengar tanpa adanya suatu proses terapi, tentu video yang kita anggap seakan-akan mudah ini nggak bisa dilakukan. Baik, secara anamnesis bisa nggak kita tahu? Bisa. Jadi ini ada 35 pertanyaan yang sudah dipakai di 17 negara, yang saat ini sudah kita translate ke dalam bahasa Indonesia, di mana kita bisa nanya ini sebenarnya sama orang tua. Hal-hal apa dengan sebelum atau sesudah dia pakai alat bantu dengar yang dia mampu anaknya lakukan. Oh, Bu, kalau misalnya ada orang ngomong yang dia tahu, dia bisa cari nggak? Dia bisa nengok nggak? Oh ya bisa dok. Bentuknya gimana? Biasanya dia senyum-senyum atau dia cuma lirik-lirik. Itu artinya cuma dia baru identifikasi. Kemudian pertanyaan selanjutnya misalnya yang nomor 8, kalau misalnya, ini biasanya pada anak kecil nih, kalau misalnya anaknya nangis, terus diajak ngomong, dia tahu nggak? Jadi ini kuesioner ini bisa dipakai untuk evaluasi, dan bisa dipakai untuk evaluasi anak yang terlambat bicara, juga bisa dipakai untuk evaluasi anak yang sudah menggunakan alat bantu. Misalnya yang nomor 25, apakah anak Anda meniru suara dari kata-kata yang Anda ucapkan? Jadi pada seorang anak yang sudah mampu mendengar dan mampu mendiskriminasi, biasanya dia sudah mulai mencoba untuk meniru. Jangan diharapkan dia niru seluruhnya, biasanya dia menirunya mungkin hanya ujung-ujung kata dan sebagainya. Oke. Nah, dari evaluasi tadi, kita bisa letakkan kemampuan tumbuh kembang bahasa anak pada grafik ini. Kalau seorang anak dengan atau tanpa penggunaan alat bantu, dia tidak mencapai usia yang sesuai dengan usia mendengarnya atau usia sesungguhnya, tentu dia harus dicurigai adanya keterlambatan tumbuh kembang pendengaran yang antara lain bisa disebabkan oleh karena satu, memang dia terjadi gangguan kalau misalnya dia belum pakai alat, atau yang kedua, alatnya tidak sesuai dengan kebutuhan dia, atau yang ketiga adalah kalau alatnya sudah sesuai dengan kebutuhan dia, apakah ada kelainan lain yang juga menyertai seorang anak yang mengalami gangguan pendengaran. Nah, faktor apa saja sih yang mempengaruhi? Tadi saya sudah sebutkan, ini kesimpulannya. Yang pertama adalah seberapa besar gangguan pendengarannya. Yang kedua, bagaimana kemampuan saraf dari koklea mampu membawa informasi ke otak. Bisa disebabkan kelainan
baik di kohleanya maupun di jaras auditorinya. Kemudian yang selanjutnya adalah apakah otak mampu memaknai informasi bunyi. Apakah ada kelainan penyerta dan berapa lama ketulian sehingga anak tidak